Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mencintai setiap jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini, baik melalui ibadah online maupun melalui ibadah onsite. Karena itu kami berdoa dan kami meminta, berikan kepada kami pengertian rohani, berikan kepada kami kecerdasan rohani, sehingga kami betul-betul dapat menangkap apa yang akan Engkau sampaikan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya bahwa semua kunci-kunci dalam menghadapi semua permasalahan kehidupan itu ada dalam kebenaran firman-Mu. Kunci membangun keluarga yang kokoh, kunci membangun hubungan, kunci membangun sebuah bisnis, kunci untuk berinteraksi, kunci hidup penuh dengan damai, semua ada dalam kebenaran firman-Mu. Bahkan menghadapi masalah-masalah ekstrim problem, semua kuncinya itu ada di dalam kebenaran-Mu. Karena itu, jika untuk sebuah pekerjaan saja yang belum tentu dapat menjamin kehidupan kami seutuhnya, kami mau konsentrasi, kami mau memikirkan utuh, kami mau menginvestasikan waktu. Apalagi pada saat kami akan menerima semua kunci permasalahan kehidupan. Karena itu sungguh-sungguh pagi hari ini kami pusatkan pikiran kami pusatkan seluruh perhatian kami arahkan hati kami, sehingga pada waktu firman-Mu itu disampaikan, minimal ada satu kunci yang tertanam, terpatri, dan betul-betul dapat kami hidupi di dalam perjalanan kehidupan ini. Sekali lagi, berikan pewahyuan-Mu kepada kami, dan Roh Kudus berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, agar kami bisa melakukannya. Terima kasih, kami siap, kami antusias. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyapa baik jemaat yang onsite maupun online. Ya. Pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah tema yang saya beri judul pemeliharaan Tuhan. Karena saya percaya bahwa topik ini menjadi topik pergumulan sepanjang umur kehidupan kita. Memang pandemi ini sudah bisa dikatakan hampir berlalu, ya. Tetapi dampak dari pasca pandemi itu masih bisa terasakan sampai saat ini. Baik, mari kita membuka 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tapi saya akan mengupas satu persatu. Dan di perikop ini, saya menemukan ada 5 cara pemeliharaan Tuhan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah waktu mencukupi saya mengupas 5-5-nya. Karena 5-5-nya ini saya coba mencari apakah kira-kira ada cara yang lain. Kok tidak ada ya, 5 ini betul-betul 5 pola pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan agar lebih bisa kita aplikasikan, saya mencari sebuah perikop itu yang hampir mirip seperti masa pandemi yang kita alami. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Ya, perikopnya Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa Ahab itu adalah salah satu raja Israel. Dan suatu ketika Ahab itu dia lupa akan penyertaan Tuhan dan dia menyembah dewa Baal. Ya, Ahab raja Israel menyembah dewa Baal. Dan dewa Baal itu adalah dewa hujan atau dewa kesuburan, Bapak Ibu. Tuhan marah. Kenapa
Kenapa Ahab itu bisa menyembah dewa Baal, dewa hujan dan dewa kesuburan? Dan bukti kemarahan Tuhan, dia ingin menunjukkan kepada bangsa Israel, terutama ingin menunjukkan kepada Raja Ahab, bahwa dewa Baal itu tidak punya kuasa apa-apa. Sehingga kenapa Tuhan menyuruh Elia untuk menyampaikan pesan kepada Ahab. Lihat, dewa Baal yang kau sembah, yaitu dewa hujan dan dewa kesuburan. Aku akan buktikan bahwa dewa itu tidak ada kuasanya. Dengan cara bagaimana? Tidak akan pernah ada hujan atau embun setetes pun yang akan datang di bumi ini. Maksud saya yang akan datang di bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa pada zaman dahulu sandang pangan itu berasal dari pertanian dan peternakan. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Pertanian dan peternakan. Pertanian itu sangat butuh air. Peternakan itu sangat butuh air. Pada zaman saat ini, kalau misal oke lah 1 tahun tidak turun hujan, kita masih bisa dapat air. Kenapa? Dari sumur bor, betul? Kita bisa ngebor sumur. Tapi zaman dulu tidak bisa Bapak Ibu. Semuanya manual. Jadi Anda bisa bayangkan, ketiadaan air pada zaman dulu, itu akan membuat banyak orang itu bisa kelaparan semua. Seperti pandemi saat ini. Sama. Saat-saat ini semuanya terguncang. Pada masa saat itu bangsa Israel, tidak ada turun hujan, pertanian terancam bahaya. Peternakan semua ternak itu terancam mati semuanya. Semua terancam punah. Dan permasalahannya, waktu Tuhan menghukum Israel, Elia juga ada di sana. Karena itu kenapa Bapak Ibu, kekeringan yang terjadi pada masa saat itu, Tuhan punya tujuan. Sama seperti pandemi ini. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan punya tujuan atas pandemi ini? Bapak Ibu percaya? Tidak mungkin segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu di luar kontrol Tuhan. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini itu sudah disaring dalam rencana Tuhan. Pandemi punya tujuan, salah satunya untuk membuktikan siapa jaminan hidup kita, bukan apa jaminan hidup kita. Sama seperti pada saat itu. Elia itu dia tidak bersalah. Elia tidak menyembah Baal. Tapi Elia harus tinggal di bangsa Israel, di mana akan terancam kekeringan. Elia mengasihi Tuhan. Sama seperti kehidupan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, Tuhan, bukankah aku melayanimu, bukankah aku mencintaimu, bukankah aku telah mengasihimu? Tapi kenapa aku juga mengalami pandemi? Siapa yang di sini mengalami pandemi? Ya, kalau Anda tidak mengalami pandemi, berarti selama 2 tahun ini Anda hidup di mana? Seperti itu ya. Ya, kita semua mengalami pandemi. Pandemi dialami orang cinta Tuhan maupun orang yang tidak cinta Tuhan. Orang percaya Tuhan, orang tidak percaya Tuhan, semua mengalami pandemi. Tapi mari hari ini kita belajar bagaimana cara Tuhan memelihara orang-orang yang dicintainya. Kita lihat, sekali lagi, Elia tidak bersalah. Tapi Elia juga mengalami musim kekeringan pada saat itu. Ayat yang kedua. Lihat bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan Elia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Nya di sini adalah Elia. Ayat yang ketiga. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu bangsa Israel akan mengalami kekeringan, Tuhan memberikan pesan kepada Elia. Elia, pergilah dari sini, berjalan ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Tapi percayalah, tepi sungai Kerit pun itu juga akan mengalami musim kekeringan. Nah, prinsip pertama, bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan Elia? Prinsip pertama, pemeliharaan Tuhan itu seringkali telah ditaruh di dalam hati dan pikiran kita. Sekali lagi saya katakan, pemeliharaan Tuhan itu seringkali sudah ditaruh dalam hati dan pikiran kita. Tuhan waktu menyampaikan sesuatu kepada Elia, Tuhan tidak kasat mata. Tuhan berbicara melalui apa Bapak Ibu? Hati dan pikiran. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Tuhan memberikan pesan kepada Elia, Elia, kau harus pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Prinsip pertama, pemeliharaan Tuhan itu seringkali sudah ditaruh di dalam hati dan pikiran kita
berupa hikmat Allah atau pikiran Allah. Kita bisa lihat Bapak Ibu, kenapa di masa-masa sulit ini banyak orang yang survive. Karena mereka mau duduk, diam, tenang, dan mereka mau berpikir. Ingat, kalau musim ujian zaman dulu sebenarnya, lagi ujian, jangan rame, betul? Tenang. Kita kan ngalami pandemi, tapi coba, duduk tenang dulu, duduk berpikir dulu, izinkan Tuhan berbicara kepada kita bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan sudah taruh pesannya, Tuhan sudah taruh caranya dalam hati dan pikiran kita. Cuma seringkali kita sendiri yang kebingungan, kita terdistract oleh segala situasi yang ada, tapi kita lupa Tuhan bisa memberikan pesan di dalam hati dan pikiran kita. Siapa di sini percaya kita semua punya Roh Kudus? Kita lihat sebentar, apa fungsi Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 26. Mungkin bisa agak dikecilkan karena kelihatannya feedback ini. Yohanes 14 ayat 26. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Lihat, apa peranan Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah, siapa di sini dialah? Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan apa Bapak Ibu? Segala sesuatu. Di sini tidak dikatakan dialah yang akan mengajarkan firman Tuhan kepadamu. Loh, bukan itu aja. Dia mengajarkan apa? Apakah mengajarkan segala sesuatu itu juga termasuk Roh Kudus mengajarkan kita agar bisa survive dalam kehidupan ini? Iya. Mengajarkan segala sesuatu di sini bukan cuma sekedar sebatas dia mengajarkan kepada kita pemahaman firman, bukan. Tapi dia juga mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita tetap bisa survive, kita tetap bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Percayalah, manusia ini adalah satu-satunya pribadi yang memiliki kehebatan dalam kemampuan beradaptasi. Kita punya kemampuan untuk bisa survive. Jika tumbuhan saja yang tidak punya akal budi ditaruh di tempat kering, dia tidak pernah menyerah untuk menancapkan akarnya ke bawah. Jika maaf Bapak Ibu, seekor ini pelan-pelan aja, hewan saja, itu di tengah-tengah kondisi sulit, dia bisa survive. Apalagi ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang setuju sama-sama kata amin. Contoh, saya berikan beberapa contoh. Bagaimana cara Tuhan memelihara Nuh pada waktu air bah datang? Tuhan menaruh gambar kerja membuat kapal itu di dalam hati dan pikiran Nuh. Bapak Ibu apakah setuju bahwa zaman dulu belum ada blueprint? Kebetulan Sugi juga sipil ya, sama ya. Nah, kapal yang dibuat Nuh itu ukurannya panjangnya 150 meter. 150 meter itu 10 kali panjang ruko. Bayangkan sejenak ya. Nuh bukan tukang kayu, ya. Lalu pertanyaan bagaimana caranya bisa membuat kapal? Percayalah, membuat kapal itu kalau pakunya terlalu banyak bocor. Betul? Salah paku bahaya. Itu panjang kapalnya itu 150 meter. Itu 10 kali panjang ruko. Lebarnya 25 meter. 5 kali ruko. Tingginya itu 15 meter. Sama dengan ruko 4 lantai. Coba bayangkan sejenak. Kapal sebesar itu. Gereja kami tahun 2016 itu akhirnya bisa membangun sebuah gereja. Panjangnya cuma 20 meter, lebarnya cuma 12,5 meter, tingginya sama 15 meter. Itu yang membangun orang 400, ya 400 karena jemaahnya 400. Itu barusan 5 tahun selesai. Jadi barusan
Sekarang tahun berapa? 2022. 2022 awal itu selesai. 2017 mulainya. Itu yang bangun 400 orang, itu sudah ada gambar kerja detail, itu butuh 5 tahun. Yang membuat kapal Nuh, itu cuma 8 orang, 4 pria, 4 wanita. Bagaimana caranya Nuh bisa membuat kapal yang sebegitu kuat? Tuhan sudah menaruh gambar kerjanya dalam hati dan pikiran Nuh. Saya pernah menghitung jumlah kayu yang dibutuhkan untuk membuat kapal itu. 26.000 meter persegi. Dan itu dikumpulkan hanya oleh 4 pria. 4 wanitanya kan tidak mungkin angkat-angkat. Mereka siap masak aja. Saudara bisa bayangkan, zaman dulu tidak ada blueprint. Karena kebetulan saya teknik sipil. Membangun bangunan tanpa gambar kerja itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Ngelas besi saja, itu kalau di sipil, itu dihitung. Lebar lasnya, berapa titiknya, terlalu banyak las malah bukan semakin kuat, malah membuat rapuh. Loh itu kapal, itu salah matok. Kayunya pecah satu. Ingat yang naik di kapalnya Nuh itu berapa banyak? Bagaimana cara Tuhan memelihara? Menaruh gambar kerja di hati dan pikiran Nuh. Tuhan sudah taruh. Nuh, kamu buat sekian ya, oke. Tolong paku di sebelah kanan 2 paku saja, nurut. Yang sebelah situ setiap jarak 3 meter paku, nurut. Tidak mungkin Nuh itu tiba-tiba punya kalian, enggak. Tuhan sudah taruh itu semua dalam hati dan pikiran Nuh. Contoh lagi, bagaimana cara Tuhan memelihara bangsa Mesir dari kelaparan 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Bagaimana cara Tuhan memelihara bangsa Mesir? Kita lihat sebentar. Kejadian 41 ayat 25. Saya menyampaikan poin pertama dengan sebuah tujuan. Yakinilah, Roh Kudus mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Dalam berbisnis, diam, tenang, berpikir, kadang-kadang masa sulit, itu adalah titik awal munculnya kreativitas. Saudara setuju dengan hal ini? Bisnis kalau rame terus tidak muncul kreativitas. Kadang-kadang inovasi itu muncul waktu kita mengalami masa-masa sulit. Kejadian pasal 41 ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Perhatian berikutnya. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Sebelum mengalami masa kelaparan, Tuhan sudah menaruh mimpinya pada Firaun dan menaruh arti mimpi itu kepada Yusuf. Dan akhirnya terpelihara. Karena itu yang pertama, pemeliharaan Tuhan seringkali sudah ditaruh di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, ya jadi Bapak Ibu hari-hari ini yang mengalami masa sulit, sepi semuanya. Contoh, tantangan gereja. Hari-hari ini, saya tanya, lebih enak ibadah online atau onsite? Online atau datang? Ya karena saya tanya kepada yang datang gitu. Saudara, saya yakin saudara semua tahu, hari-hari ini gereja pusing. Kenapa? Jemaat sudah 2 tahun terbiasa online. Di-onsite-kan, itu tidak mudah loh. Tidak gampang. Sekali lagi saya memberikan apresiasi buat Bapak Ibu yang ibadah online. Daripada tidak ikut ibadah, atau mungkin karena sebuah keterbatasan. Tapi kalau suatu ketika, pandemi ini akhirnya, tadi saya tunjukkan kepada Bapak, yang terima kasih Pak sudah nemani. Saya tunjukkan di Amerika dan di Inggris saat ini semua malah disuruh lepas semua maskernya. Kenapa? Karena selama kita sudah vaksin, tenang saja. Itu malah diminta lepas, kapasitas sepak bola difulkan, semua harus lepas masker semuanya, asalkan semua sudah vaksin. Tujuannya apa? Biar berdamai. Loh hari-hari ini saya bingung. Saya tidak berani ibadah, kenapa? Virus, oke, saya hormati. Tapi ke mall berani. Loh,
Mall itu tempat makan food court, itu semua buka masker. Di gereja maskeran. Wah, kami ini saat ini memikirkan bagaimana caranya jemaat yang sudah 2 tahun terbiasa online, itu di-onsetkan, itu mikir. Dulu enggak terlalu mikir. Nah, lihat ya, masa sulit itu selalu titik awal munculnya kreativitas. Yang pertama, sudah ditaruh dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, yuk secara cepat, ayat yang keempat. Oh, ayat keempat. Kejadian 17 ayat yang keempat maksud saya. Ayo Bapak Ibu, inovasi akan muncul kalau kita ngalamin masa sulit. Ya. Kreativitas itu biasa muncul. Jadi masa sulit itu adalah rahimnya semua kreativitas. Itu masa sulit. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu. Minum dari sungai, natural. Dan Gojek telah kuperintahkan memberi makan kau di sana. Apakah seperti itu? Siapa yang diperintahkan? Nah, garis bawah ya. Engkau dapat minum dari sungai itu, pertolongan natural. Tapi ada pertolongan supranatural. Apa itu pertolongan supranatural? Pertolongan yang aneh-aneh. Burung gagak telah kuperintahkan memberi engkau makan di sana. Ini tidak dikatakan burung Raja Wali loh. Gagak. Gagak itu kecil-kecil. Saya yakin gagak yang datang itu tidak membawa kresek dan isinya roti. Gagak itu pasti mbak rotinya itu dicapit, betul? Capit. Dan capitnya kan tidak mungkin panjang seperti ini. Apa besar enggak. Dia mbak kecil-kecil. Jadi saya bayangkan ini. Itu setiap hari itu bisa ratusan burung gagak itu diabsen sama Tuhan. Kelompok ini hari Senin pagi. Kelompok ini Senin siang. Loh, ini enggak masuk akal ini. Bukan cuma natural, supranatural pun dikirimkan. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan bisa dikirim dalam bentuk apapun. Baik secara natural maupun supranatural. Saya cerita sedikit. Saat ini saya dan tim ini bukan saat inilah ya, mulai tahun 2014. Kami ini punya sekolah SMA untuk menolong orang-orang di NTT dan itu asrama, Bapak Ibu. Pengeluaran sebulan sekolah kami karena mereka makan minum semua itu 150 juta. 150 juta. Sebulan. Karena ada kurang lebih 100 orang. Dan di sana itu biaya termahal bukan biaya pendidikannya, tapi kesehatannya. Banyak anak yang datang ya, ternyata matanya sudah tidak bisa lagi ngelihat. Itu kami harus bawa ke dokter. Itu kalau keracunan makan itu pernah satu asrama itu keracunan makan semua seperti itu ya. Di masa pandemi ini saya bingung kenapa ada begitu banyak orang tua asuh itu yang mulai mundur, Bapak Ibu. Saya bingung. Kami juga merunning sebuah gereja. Gereja tutup sementara masih bisa. Sekolah tutup tidak bisa. Kami bingung, kami bergumul. Tiba-tiba waktu kami diam, saya diam, tiba-tiba ada sebuah suara kecil. Buatlah klip yang berisi terima kasih terhadap semua donatur pembangunan mulai tahun 2014. Wih, 2014 saya harus buka file itu mulai 2014. Selama ini saya membuat klip itu, saya thanks kepada donatur orang tua asuh, donatur pembangunan saya tidak pernah. Akhirnya mulai tahun 2014 itu saya kumpulkan tim itu di sekitar bulan April waktu pandemi tahun lalu, 2 tahun lalu tepatnya. Saya kumpulkan, kita buat klip. Anton buat klip, di masa sulit ini buat klip. Ya, saya datangkan tim pembuat klip ini yang bagus, dia pembuat klipnya Suicide Dating. Saya datangkan, saya buatkan klip itu semua bagus, semua.
Terus akhirnya saya masukkan ke Instagram. Oke lah, sudah nurut aja sudah. Tuhan suruh buat klip. Saya masukkan ke Instagram. Siapa di sini punya Instagram? Ada ya? Ya, berarti kita masih seumuran gitu ya. Cocok ya. Nah, kami pakai Instagram aja. Dan tiba-tiba 1 minggu kemudian, ada salah satu gereja, ini kalau saya sebut nama gerejanya di Jakarta, itu pasti Anda tahu semuanya. Saya yakin pasti Anda tahu semuanya. Tiba-tiba telepon, karena gereja ini pernah tahun 2015 itu membantu kami untuk membuat sumur bor. 2015. Karena semua data saya kumpulkan tahun 2014 itu saya buatkan klip, semua settings, ada yang nyumbang kusen, ada yang nyumbang batako, ada yang nyumbang atap galvalup, itu saya buatkan bagus. Ya, durasi 4 menit. Tiba-tiba gembala dari gereja di Jakarta itu tiba-tiba telepon, Pak, saya ini kok tadi tiba-tiba iseng saya buka Instagram, ternyata sekolahnya masih berjalan. Duh, ya masih gitu. Bapak butuh apa? Saya katakan, Bapak tahulah saya butuh apa, gitu. Dan oke. Bagaimana Pak masa pandemi? Ya, saya katakan, puji Tuhan sampai saat ini terpelihara, tapi kami tidak tahu nanti ke depannya bagaimana. Oke, ya. Nanti setelah ini wakil saya akan telepon Bapak. Oke, makasih. Wakilnya telepon, dia ngobrol sama saya, gimana Pak sekolahnya? Oke. Dan oke Pak, deal sudah. Kami akan kirimkan bantuan. Dan waktu saya mendengarkan nominalnya, Bapak, gak masuk akal. 1 M. Saya bingung. Pak, yakin? Ini mata uang apa? Iya Pak, Tuhan suruh. Hanya Instagram. Instagram. Mungkin ada yang bertanya gini, loh Pak Anton, itu kan ministry, Tuhan pelihara. Loh, tujuannya ministry kan menolong orang. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Berarti kalau hidup kita terpelihara, itu apakah juga menjadi salah satu fokus Tuhan dalam hidup kita? Iya. Diam, tenang, berpikir, coba menggali lebih dalam. Roh Kudus, kau mau aku melakukan apa dalam bisnis ini? Lo percayalah, pertolongan natural, supranatural itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, yuk secara cepat. Ayat yang kelima. Puji Tuhan di masa pandemi ini anak-anak tetap bisa makan semua. Ayat yang kelima. Jadi sekali lagi pertama, pemeliharaan Tuhan sudah ditaruh dalam hati dan pikiran kita. Sudah, Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia penasihat yang hebat, penasihat yang maha tahu. Yang kedua, pertolongan Tuhan bisa diberikan dalam bentuk apapun, natural maupun supranatural. Yang ketiga, ini yang perlu. Lalu Elia pergi, ada usaha. Dan ia melakukan seperti firman Tuhan, melakukan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ada unsur usahanya. Elia pergi. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan perlu ditindaklanjuti dengan usaha dan perjuangan yang setuju, sama-sama katakan amin. Tidak bisa ide-ide itu tiba-tiba menjadi sebuah aksi tanpa sebuah perjuangan. Tidak bisa. Saya tanya, berkat itu ada 2 macam. Yang pertama, kita datang berkat yang mengejar kita. Berkat yang kedua, kita berdoa Tuhan sediakan, tapi kita perlu mengupayakan untuk mengambil berkat tersebut. Kira-kira Bapak Ibu lebih tertarik berkat yang mana? Yang pertama, kita diam, berkat mengejar kita. Yang kedua, kita berdoa Tuhan sediakan, tapi kita perlu perjuangan untuk mencapai berkat itu, mendapatkan berkat itu. Kira-kira Bapak Ibu lebih tertarik berkat pertama atau kedua? Siapa yang pengen berkat pertama? Siapa yang pengen berkat kedua? Siapa yang tidak pengen dua-duanya? Kalau dari angkat tangan tadi, kelihatannya lebih heroik berkat yang kedua.
Kelihatannya banyak angkatan berkata. Tapi tadi yang pertama tadi sempat matanya berbinar-binar. Kapan ya Pak ya? Kita diam dan berkat datang. Dua-duanya itu kita perlu. Kita diam berkat datang itu kapan? Kalau kita ini masih bayi rohani dan kita memang tidak bisa apa-apa sudah. Kita sudah tidak bisa apa-apa. Bayi, lapar. Nak, usaha nak, jalan. Tidak bisa. Bayi dia diam, digigit nyamuk, orang tua yang datang. Tapi kalau anak SMP, ma, lapar, tenang, mama suapin. Itu meremehkan. Berkat pertama itu bisa terjadi kalau kita memang sudah tidak bisa apa-apa. Istri saya pernah kena tumor otak, itu betul tidak bisa apa-apa. Itu kalau cerita lagi panjang lagi perjalanannya. Dia tidak bisa apa-apa, dan saya memang tidak bisa apa-apa sudah. Kita diam berkat datang. Tapi ada begitu banyak berkat dalam kehidupan ini yang sudah Tuhan sediakan dan kita perlu berjuang. Berkat yang pertama ini inkonsisten, tidak konsisten. Berkat yang kedua itu berkat yang konsisten. Saya beri contoh. Nuh, untuk membangun kayu, tadi saya sudah sampaikan, butuh 26.000 meter persegi. Nuh itu ada di atas kapal, itu 371 hari. Pertanyaan saya, zaman dulu sudah ada kulkas belum? Sudah ada freezer belum? Bagaimana cara menyimpan daging tidak busuk 371 hari buat harimau? Siapa yang di sini pernah menjadi panitia retreat konsumsi? Ada? Tidak ada. Bisa bayangkan? Saudara retreat pesertanya 200, itu retreat 3 hari aja, sudah banyak ngeluh, betul? 200 orang sulit. Itu peserta retreatnya Nuh, dari gajah sampai tikus. Itu rumit loh, ada yang tanaman. Wah, itu ngeri. Tikus, hari ini makan. Apalagi? Kucing ada enggak waktu itu? Ada. Itu dari tikus, sapi sampai harimau, itu menunya beda-beda. Saudara retreat 3 hari 2 malam, panitia konsumsi sudah stres. Retreatnya Nuh 371 hari. Bisa bayangkan Nuh mengumpulkan berbagai jenis makanan, sayur tidak boleh membusuk, itu selama 371 hari tanpa freezer. Itu keringetan. Terpelihara, tapi ada perjuangan. Ya. Yang keempat, ya, saya percepat karena waktunya sudah habis. Ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Pemeliharaan Tuhan yang keempat. Seringkali pemeliharaan Tuhan itu cenderung dari hal-hal yang kecil-kecil dan sederhana. Tuhan tidak langsung ngirim burung raja wali, enggak. Kecil-kecil, tapi harus di follow up dan diservis dengan bagus. Kadang-kadang Tuhan bisa mengirimkan berkat kepada kita itu melalui pelanggan-pelanggan yang kecil-kecil tapi banyak. Hormati setiap pelanggan. Hargai setiap klien dengan baik. Servis mereka dengan luar biasa. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Kami servis donatur kami buat sekolah. Saya bisa katakan ini adalah the best service donatur se-Indonesia. Satu donatur nabur 100.000 sekali saja. Saya akan kirim buletin ini sampai di depan pintu rumahnya sampai beliau meninggal. Dan saya kirimkan laporan keuangan. Itu satu orang, meskipun di Papua, itu kirim 100.000 aja. Kami punya buletin 2 bulan sekali. Itu kami kirimkan sampai di depan pintu rumahnya, sampai dia meninggal. Loh, sekali kirim ke Papua itu 153.000. Kalikan 6. Itu sudah berapa? 900.000. Itu sampai depan rumahnya. Itu ada yang, maaf, dari Taiwan itu nabur cuma 1 juta.
1 juta. Sorry, kok ngomong cuma, itu menghina. Gitu. Terima kasih buat taburan 1 juta. Kami kirimkan buletin, itu ke Taiwan, itu sekali kirim 253.000 sampai dia meninggal. Itu sampai donaturnya sungkan, Pak, enggak usah kirim email. Tidak, ini bentuk pertanggungjawaban kami. Kami hargai sampai sekecil-kecil. Itu ada anak SMP nabur 50.000. 50.000. Saya catat alamatnya semuanya. Kirimkan laporan keuangan, kirimkan buletin sampai dia meninggal. Hargai setiap orang-orang yang telah memberikan berkatnya dalam hidup kita, baik itu pelanggan toko atau apapun. Kelima, terakhir. Ayat 7. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Ayat 7. Ya, nanti saudara baca ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu akhirnya menjadi kering. Wah, kering juga. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk daerah wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan itu juga bisa berasal dari teman. Ya, karena itu berbahagialah buat Bapak Ibu yang punya teman. Masa sulit menjadi lebih mudah kalau kita punya teman banyak. Setuju atau setuju? Masa sulit itu menjadi lebih mudah kalau kita ini punya teman banyak. Tidak punya teman, yang bukan masalah bisa jadi masalah. Punya teman banyak, yang sebetulnya masalah, itu tidak bisa menjadi masalah. Contoh, jual bubur di masa pandemi. Teman kita banyak. Mau beli bubur? Saya kenyang sih, tapi teman, jinjailah, beli. Betul tidak Bapak Ibu? Milikilah teman banyak. Karena itu kenapa sekali gereja itu berbicara tentang masalah hubungan. Saya berdoa, Bapak Ibu semakin hari, Bapak Ibu memiliki teman semakin banyak. Yakinilah teman itu adalah salah satu cara Tuhan memelihara kehidupan kita. 5 ini, pemeliharaan Tuhan sudah ditaruh dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, pertolongan Tuhan bisa dikirimkan dalam bentuk apapun, natural atau supranatural. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan harus ditindaklanjuti dengan sebuah usaha dan perjuangan. Yang keempat, pemeliharaan Tuhan seringkali melalui hal-hal yang kecil dan sederhana. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan melalui sebuah pertemanan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Tuhan telah menunjukkan bagaimana caranya Engkau memelihara kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah kami semua ada di tempat ini, kami sebagai orang percaya, kami tetap memiliki optimisme di dalam menjalani masa depan kehidupan kami. Karena kami percaya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, itu telah disaring dan difilter dalam rencana Tuhan yang terbaik buat kami. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin. Terus memberkati kita semuanya.